Nah, kelihatan ya tuh. Nah, sekarang di sini kita balik ya, kita ratain tuh. Nah, nggak nongol kan kupingnya, dia ikut kegencet. Nah, makanya di sini saya lakukan pengamplasan di bagian kupingnya. Jadi intinya si kampas kopling ini harus lebih tebal ya, harus lebih tebal si kampas kopling ini daripada kupingnya. Karena pada saat saya lakukan pengukuran untuk yang belum saya amplas, nah sekarang kita lihat lihat sendiri di sini ya. Nah, untuknya di sini saya menggunakan Sigmat, kita lakukan pengukuran seperti ini. Nah, ini ukur diameter lubang kampas kopling ya, di sini ada berapa. Nah, untuk yang lama ini ada berapa. Nah, ini kan untuk yang lama kan kampas koplingnya 4 ya. Untuk yang lama kampas koplingnya 4, lalu plat kopling 3 ya. Nah, kita seperti ini aja. Nah, kita satuin ya, nggak perlu kita susun ya, kita satuin aja seperti ini. Lalu kita ukur di sini menggunakan Sigmat, ketebalannya berapa di sini. Nah, jadi kita harus melakukan pengukuran lagi ya. Nah, ini untuk rumah kampas kopling kaki 4 dalam ya. Nah, jadi ini yang kemakan, dan jadi kan saya lakukan pergantian ya. Ini yang kemakan tuh. Ini cuma ini sudah kita bersihkan, dan di sini dia tidak ada lubang oli ya, lubang oli tuh, nggak ada lubangnya. Untuk yang asli itu dia ada lubangnya. Nah, makanya dia di sini sampai dia punya rumah kopling, rumah kampas koplingnya ini kemakan, karena dia tidak dapat oli ya, nggak dapat oli, dan penyetelan kopling yang dibikin gantung ya, penyetelan tali kopling gantung ya setelannya. Nah, sekarang kita akan lakukan pengukuran di bagian kampas kopling ya. Nah, ini untuk yang asli ya. Untuk yang asli kita bisa lihat dia sudah ada lubangnya di sini. Tuh, untuk kampas kopling yang pertama ya, yang satu ya, ada lubangnya kelihatan ya, satu. Nah, ini untuk kampas kopling kedua, kampas kopling ketiga, nah, udah ada lubangnya ya dari pabrikan. Nah, ini yang keempat. Nah, cuma di sini saya tambahkan lagi ya. Jadi saya mau melakukan pengeboran karena mata bornya itu sudah kudul ya. Di sini saya gergaji menggunakan gergaji besi sedikit nih ya, kelihatan tuh ya, seret. Nah, di sini saya tambahkan lagi, tuh kelihatan. Saya di sini menggunakan gergaji besi ya. Nah, tuh seret ya. Nah, seret. Nah, jadi supaya oli yang masuk ke kampas kopling itu lebih banyak ya. Nah, lalu yang paling penting di sini kita melakukan pengukuran di bagian kampas kopling ya. Nah, sekarang kita bandingkan ya kampas kopling kepunyaan Yamaha Bison ya. Nah, ini saya sudah melakukan pengamplasan ya di bagian kuping-kupingnya ini nih, semuanya nih kiri kanan ya. Saya sudah lakukan pengamplasan. Nah, sekarang kita cek untuk kampas kopling kepunyaan Bison ya, yang standar ya. Nah, seperti ini. Dia punya lingkaran untuk kaki empatnya ya, dudukan kaki empat kampas koplingnya, kaki empat dalamnya dia sama ya. Nah, tuh. Nah, kupingnya ini dia keluarnya banyak ya. Dia tidak ada benturan di rumah kaki empatnya. Kita lihat ya, tuh. Kupingnya ini keluarnya banyak. Nah, sekarang kita cek seperti ini ya. Nah, ini kan satelitnya kita masukin seperti ini. Nah, kita masukin kampas kopling yang asli dulu nih ya, yang standar ya. Kita masukin untuk kampas kopling yang standar. Nah, kita akan lihat perbandingannya di sini. Nah, kita akan lihat perbandingannya. Nah, kelihatan ya, dia punya kaki empatnya itu lingkarannya pas ya. Nah, dia punya kaki empat itu lingkarannya pas ya di sini. Nah, kurang terang, kelihatan ya. Nah, pas ya, dia nggak ada nongol di kaki empatnya itu, nggak kelihatan. Nah, sekarang kalau kita menggunakan kampas kopling kepunyaan Yamaha Bison, nah, kita akan lihat ya. Nah, dia kelihatan nggak perbandingannya. Rumah kaki empat yang dalam kelihatan kan tuh. Nah, kelihatan ya, rumah kaki empat yang dalam tuh dia tidak, si kampas kopling ini dia punya lingkaran tuh lebih kecil. Nah, jadi sekarang kita buktikan ya, kita angkat. Memang bisa ya PNP, memang bisa PNP ya. Nah, sekarang kita buktikan, kita angkat. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat dari sisi belakang.
Nah, dia terjadi apa ya, pada saat si kampas kopling ini, jadi kupingnya ini ikut kegencet ya, si kupingnya ini ikut kegencet. Nah, memang dia sedikit ya kegencetnya, nggak banyak ya, tapi di sini sangat berpengaruh ya, bisa terjadi slip ya. Tuh, kelihatan ya, si kupingnya ini ikut kegencet. Nah, kalau untuk kampas kopling bawaan dia kan nggak jauh. Nah, kita bisa lihat tuh jauh ya jaraknya. Nah, karena memang bawaan dia ya aman ya. Memang kebanyakan semuanya menggunakan untuk pergantian ya, umumnya ya menggunakan kampas kopling Scorpio rata-rata ya, seperti itu. Nah, cuma kalau kita lebih teliti lagi, nah di sini kalau untuk kampas kopling bawaan Bison, dia jaraknya aman jauh ya untuk kupingnya ini ya, dia tidak ikut kegencet di bagian kupingnya, kelihatan ya. Nah, tapi untuk kampas kopling Scorpio, nah dia ikut di sini, dia ikut kegencet walaupun sedikit ya. Nah, kelihatan ya tuh. Nah, sekarang di sini kita balik ya, kita ratain tuh. Nah, nggak nongol kan kupingnya, dia ikut kegencet. Nah, makanya di sini saya lakukan pengamplasan di bagian kupingnya. Jadi intinya si kampas kopling ini harus lebih tebal ya, harus lebih tebal si kampas kopling ini daripada kupingnya. Karena pada saat saya lakukan pengukuran untuk yang belum saya amplas, nah sekarang kita lihat sendiri di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan Sigmat, kita lakukan pengukuran seperti ini. Nah, ini untuk kampas koplingnya, diameternya dia 3 mili ya, 1 2 3 ya, 3 mili, kelihatan tuh ya, 3 mili. Nah, sekarang kita ukur kupingnya. Nah, tuh dia memang ada pre ya, kendor ya, tapi di sini sangat sedikit banget ya. Yang dikhawatirkan potensi kedepannya ya, jarak sebulan 2 bulan ya, dia ada perubahan di kampas kopling ini kan, karena gencetan daripada per kopling ya, lama kelamaan nah terjadilah sentuhan antara plat kopling dan si kuping ini ya. Akhirnya kan dia tidak menggencet di kampas koplingnya aja ya. Terjadi penekanan di area bagian kupingnya sini. Akhirnya kan si kampas kopling ini tidak gencetan itu tidak full ya di kampas koplingnya aja, dia terhalang di kuping kampas koplingnya ini. Nah, untuk mencegah terjadinya hal itu, di sini saya lakukan pengamplasan. Nah, kan kampas kopling Scorpio itu ada 5, yang dipakai 4 kan. Nah, di sini sudah saya lakukan pengamplasan semuanya ya, tuh. Bisa lihat ya, di sini sudah saya lakukan pengamplasan di bagian kupingnya nih semua. Ini saya amplas ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tuh saya amplas semua ya, kiri kanan semua. Jadi intinya si kupingnya ini harus lebih tipis daripada si kampas kopling ini ya, kurang lebih antara setengah mili lah perbedaannya ya, 0,5. Nah, terus di sini juga saya garis yang menggunakan gergaji besi ya. Tapi untuk teman-teman yang mau melakukan pergantian kampas kopling Scorpio di Yamaha Bison, nggak perlu dibikin lagi jalur oli, ini nggak jadi masalah ya. Yang penting rumah kaki 4-nya ini kalau yang asli dia ada lubangnya ya, ada lubang olinya. Nah, kalau teman-teman mengganti yang imitasi, kalau biasanya dia nggak ada lubangnya, nah itu harus wajib ya kita lakukan pengoboran menggunakan matabor 1 sampai 2 mili ya, 1,5 atau 2 mili ya, ukuran lubang seperti ini. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, lalu kita wajib mengukur ketebalan daripada kampas kopling ini 4 ini berapa tebalnya. Jadi sebelum kita melakukan pergantian kampas kopling yang memang bukan menggunakan bawaan dia,
kita harus melakukan pengukuran seperti ini. Nah ini kan rumah kaki 4 luarnya nih. Nah ini rumah kaki 4 dalamnya. Kita pasang seperti ini. Nah kita pasang seperti ini sampai ngeplak. Nah kita ukur diameter lubang kampas kopling ya, di sini ada berapa. Nah untuk yang lama ini ada berapa. Nah ini kan untuk yang lama kan kampas koplingnya 4 ya, untuk yang lama kampas koplingnya 4, lalu plat kopling 3 ya. Nah kita seperti ini aja. Nah kita satuin ya, nggak perlu kita susun ya, kita satuin aja seperti ini, lalu kita ukur di sini menggunakan sigmat. Ketebalan dia berapa di sini? Di sini ketebalan dia 18 lebih ya, 18 mili lebih. Kelihatan nggak? 18 mili lebih. Tuh, kelihatan ya? 18 mili lebih. Nah, sekarang kita hitung menggunakan kampas kopling Scorpio. Yang kita ambil platnya aja. Nah, ini kampas kopling Bison nih, kita taruh ya. Nah, ini plat koplingnya 3 ini ya. Plat koplingnya 3. Nah, di sini kita pincet aja dua-dua gitu, taruh dalam, nah, supaya dia rata ya. Nah sekarang kita ukur tadi berapa, 18 lebih ya, 18 lebih. Nah kita ukur. Nah di sini dia lebih tipis sedikit ya, ada setengah mili. Nah itu nggak masalah ya. Nah ini kita tekan ya di sini. Di sini 18 kurang ya. Nah, kelihatan nggak? 18 kurang ya. Kurangnya saya nggak tahu ya, kurangnya 0, sekian lah gitu, karena saya tidak menggunakan sigmat digital ya. Kelihatan ya tuh 18 ya, 18 kurang, 18 kurang. Nah sekarang kita ukur bagian dalam ini, jarak main dia berapa. Yang tadi kan 18, nih belum kita rubah sigmatnya ya, jadi jarak main dia ada sekitar 2 mili ya, jarak main dia ada sekitar 2 mili. Tadi 18. Nah sekarang kita ukur jarak main dia di sini, kita masukin, kita ukur. Nah, 8 berapa nih jarak main dia, jarak main dia di sini. Kita lihat angkanya. Oh dia hampir 16 ya, hampir 16 ya, 16 ternyata ya, kurang lebih jarak main dia 2 mili ya, kan tadi 18 kurang dikit ya. Nah kurang lebih jarak main dia 2 mili. Nah berarti aman ya. Jadi seperti itu ya, sebelum kita melakukan pergantian kampas kopling yang memang bukan kepunyaan dia walaupun PNP ya, kita tetap harus melakukan pengukuran ulang ya. Jadi hasil dari kita lakukan pengukuran ulang itu, kita tahu oh ternyata kampas kopling Scorpio ini kalau kita pasang di Yamaha Bison memang bisa PNP ya, memang PNP ya. Cuma setelah kita lakukan pengukuran kembali, ternyata dia punya kuping ini ikut kegencet ya, dia punya kuping si kampas kopling ini ikut kegencet. Nah sekarang kita melakukan penyamaan ya. Nah ya di sini kan ada plat koplingnya ya, plat koplingnya. Nah tuh plat koplingnya kita, nah kalau kita lihat pas banget ya, kalau kita lihat pas banget ya tuh, kita lihat pas banget ya di sini. Nah tapi kalau setelah kita balik ya, si plat koplingnya ini kelihatan di luar kan, di luar kampas kopling tuh, kelihatan nggak? Si plat kopling ini melewati daripada kampas kopling, kelihatan ya, walaupun di situ kurang lebih ada 1 mili ya, tapi dia ada benturan ya di kuping ini tuh, di kuping dari kampas koplingnya, kelihatan ya. Nah, tuh, ini kita samain ya, tuh dia ada keluar ya, tuh berarti kan dia ada penekanan juga ya, ada penekanan di area kupingnya ini, yang dikhawatirkan
tertahan ya, gencetan ke kampas kopling ini tertahan oleh kupingnya, jadinya nanti selip dia, kurang enak, kurang respon. Oke, sampai di sini itu aja. Di sini kita akan lakukan pemasangan ya.